Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzan Nur Masyura dengan NIM 14 12 022 0115 akan memaparkan hasil literatur review saya yang berjudulkan Kualitas Lingkungan Air, Parameter Biologi Bakteri Patogen dengan Gangguan Kesehatan. Dengan pendahuluan, air merupakan peran penting di dalam kehidupan. Semua makhluk hidup membutuhkan air. Bagi manusia, kebutuhan akan air adalah mutlak, karena 70% zat pembentuk tubuh manusia terdiri dari air. Kebutuhan air untuk setiap orang berbeda-beda. Biasanya semakin tinggi kebutuhan air, maka semakin meningkat pula kebutuhan akan air. Air bersih yang memenuhi syarat kesehatan harus bebas dari pencemaran. Hal tersebut diatur Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higien sanitasi. Adapun tujuan dari literatur review ini untuk mengetahui yang pertama, gambaran mengenai kualitas lingkungan air dengan parameter biologi. Dua, gangguan kesehatan yang terjadi akibat pencemaran air. Metode studi ini dilakukan dalam bentuk literatur review dengan penelusuran jurnal melalui Google Scholar. Penelusuran dilakukan dengan kata kunci Water Quality Biological Parameters, Waterborne Disease, dan Kualitas Lingkungan Air Parameter Biologi pada Google Scholar. Adapun hasilnya, dengan kata kunci Water Quality Biological Parameters di Google Scholar ditemukan hasil 40.400. Kata kunci waterborne disease didapatkan hasil 16.800 dan kata kunci kualitas lingkungan air parameter biologi ditemukan hasil 16.700. Adapun pembahasannya, air adalah dasar fundamental untuk semua aktivitas biologis dan manusia. Air diyakini sebagai sumber daya alam yang tidak akan pernah habis dan akan selalu tersedia setiap saat. Meskipun demikian, ketersediaan air sebagai sumber daya alam tertahan karena siklus hidrologinya yang relatif konstan, sehingga membuatnya terbatas dalam pasokan. Kelimpahan air di bumi tidak merata karena tidak ada penambahan yang substansial dari waktu ke waktu, menurut Afiatun Wahyuni dan Hamdan 2018. Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari, asalkan memenuhi standar yang telah ditetapkan dan mengalami perebusan sebelum dikonsumsi. Kebutuhan air bersih dapat diukur dengan mempertimbangkan kebutuhan manusia. Air bersih mengacu pada jenis air yang memenuhi standar yang ditentukan dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan hidup sehari-hari, khususnya setelah mengalami proses perebusan, menurut Arongger, Supit, dan Mamoto tahun 2019. Tingkat kebutuhan air bersih dapat dievaluasi dengan mempertimbangkan kebutuhan manusia mulai dari kebutuhan minum sampai kebutuhan sanitasi. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan untuk Keperluan Kesehatan Air Lingkungan dalam Higien Sanitasi. Peraturan ini menetapkan bahwa parameter kualitas harus memenuhi baku mutu fisik, kimia, dan biologi tertentu yang terdiri dari parameter wajib dan parameter tambahan. Sesuai dengan peraturan ini, air terkait higien sanitasi didefinisikan sebagai air yang digunakan untuk menjaga kebersihan diri seperti mandi, menggosok gigi, mencuci tangan, membersihkan peralatan makan, dan mencuci pakaian. Pencemaran air dan gangguan kesehatan. Polutan aktif air berpotensi menyebabkan kontaminasi air dan penyebaran penyakit menurut Lee dan Wu tahun 2022. Polutan yang paling umum adalah patogen, protozoa, bakteri, dan virus. Polutan anorganik, logam, logam berat atau beracun, asam, dan garam, serta anion dan kation. Menurut Azizullah DKK tahun 2019, zat ini berbahaya jika melebihi nilai ambang batas dan menimbulkan risiko kesehatan yang besar bagi manusia serta organisme lain dalam ekosistem. Air yang terkontaminasi menyebabkan banyak penyakit yang ditularkan melalui air seperti alergi kulit,
gagal ginjal, gangguan peredaran darah, ketidaknyamanan pencernaan, kanker, sindrom bayi biru, gangguan ke sistem saraf, dan kelemahan tulang. Menurut Rahman, tahun 2018, dan diperkirakan 53.000 anak meninggal karena berbagai penyakit yang ditularkan melalui air setiap tahunnya, terutama karena diare. Berdasarkan literatur yang telah direview, kesehatan mengacu pada penurunan kualitas air yang dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia, terutama bila ditunjukkan dengan perubahan parameter biologi seperti jumlah dan jenis organisme yang hidup di sana. Upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan industri untuk menjaga kualitas air sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.